Si judge itu bilang, "Oh, kamu yakin kamu tidak melanggar yang kecepatan itu?" "Enggak," gitu kan, "saya mau di bawah speed limit," gitu kata dia, ini nggak tahu di Australia atau di mana. "I was going 35 when the speed limit was" kata dia, "saya 35, padahal speed limitnya was 40." Nah, mungkin ini juga di Australia kalau 35 ya tetap aja apa namanya, dihukum karena disuruh 40, nah 45 atuh gitu ya. Mungkin ya, karena ini juga belum beda-beda negara bagian juga beda aturannya. Nah, kata dia, "The writer has arranged the dialogue," itu berdasarkan apa yang dia nanya dulu, terus iya, terus sok mau nerangin apa, "Iya, saya dipanggil karena saya ditilang karena masalah speed." "Emang kamu speed-nya, tidak sesuai?" "Saya sesejujurnya sih enggak sih," gitu ya, "karena saya di bawah." Nah, ya beneran kalau di bawah tapi aturannya nggak boleh di bawah berarti kan kena tilang gitu ya. Nah, kira-kira tadi kurang satu ke bawah. Kira-kira dialog ini tersusun dari 2 hal apa dan apa nih? Apakah classification sama division? Apakah problem and solution? Atau chronological? Atau compare and contrast? Atau cause and effect? Cause and effect. Kenapa, Pak? Karena dia tidak sesuai dengan yang ditentukan kecepatan, makanya ditilang. Cause-nya yang mana, Pak? Kalimat mana yang jadi cause, kalimat mana yang jadi effect? Yang menjadi cause-nya di situ yang kecepatannya I was under the speed Kecepatannya limit. 35 under speed limit, terus efeknya? Efeknya apa? Ada nggak efeknya? Makanya kita satu-satu disisir, ayo Pak, cause-nya yang mana, efeknya yang mana, gitu. Bapak, Ibu yang lain ada yang berbeda pendapat? Oh, efeknya itu yang ditilang itu, Bu. Efeknya Yang ditilang. ditilang. Berarti menurut Bapak ini cause-nya adalah yang I was under the speed limit, kemudian efeknya ditilang. Iya, tell me your. Kenapa Bapak nggak pilih A, classification sama division? Jadi ketika kita meyakini jawaban tertentu, maka kita harus meyakini yang 4 lainnya itu salah. Biar kuat. Biar yakin juga. Apakah ada chronological di situ? Ada classification nggak di situ? Dari kata you want to argue, yes, that is why I'm here, tell me your argument. Ada classification nggak? Ada. Classification itu kayak macem-macem gitu ya, Pak? Klasifikasi kan gitu ya? Iya, Bu. Ini harus begini, yang berikutnya ini, atau klasifikasi ada 2 hal yang harus kita lakukan. Nah, itu kan klasifikasi ya. Ada nggak di sana? Yang I was going 35 when the speed limit was 40. I was going 35 when the speed limit was 45. Itu classification sama division? Bukan. Klasifikasi kan macam-macam. Ini Iya. ada jalan yang lebar sama yang sempit kan gitu. Itu klasifikasi kan? Ada nggak di situ dari awal dialog sampai ke bawah ada nggak pengklasifikasian? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada. Berarti A ketolak ya, Pak ya. Yang B, Iya. apakah di sana mengandung problem dan solution? Problemnya ada, solutionnya. Ada masalah saya kena tilang, solusinya apa? Ditilang. Ya, itu bukan. Nggak ada solusinya. Tapi benar kalau saya cenderung itu cause sama effect karena dia nggak benar ngejalaninnya maka dia ditilang. Ada cause dan effect. Chronological kan nggak disebutin ya. Awalnya saya kan nggak gitu ya. Kemudian kan nggak ada chronological. Dan compare and contrast kan nggak ada yang membandingkan apa, nggak ada kan? Berarti cause and Bandingkan 2 hal kan nggak ada di situ. Misalnya teman saya ngerjain ini, terus saya gini, terus dia lebih bagus dari saya, kan nggak ada compare sama contrast, nggak ada kan? Nah, makanya kita jadi cenderung memilih yang E. Nah,
Kenapa sih Bu Dening tadi saya udah jawab itu, kenapa harus balik lagi ke ABCD? Maksud saya supaya yang kita tidak pilih itu memang karena bukan itu jawabannya gitu. Oke, lanjutkan 33. Breakfast is provided free of charge. Oke. Oh, ini ceritanya pengumuman ya kayaknya. We also have special. Oh, ini pengumuman atau ini atau advertisement ya. We also have special discount. Oh ya, ini kalau sudah offer berarti advertisement ya. We also have special discount on food. Nah, langsung kalau emak-emak langsung lihat diskon, langsung jatuh cinta pada kalimat itu ya. On food and drinks. Bla bla bla. Pokoknya ini intinya kan advertisement. Nah, apapun teksnya, itu pasti yang diminta adalah, yang dites adalah main idea, specific information, sama inferential meaning. Kira-kira kalau lihat soal, based on the text above, who is the 50% discount give to? Who itu merujuk pada informasi apa? Specific information. Information. Ya, spesifik banget. Jadi kalau spesifik mah tinggal cari aja orang gitu. Iya. Nggak mungkin kita baca dari awal sampai akhir. Pasti yang berhubungan dengan orang. Apakah for your all children? Kita lihat yang ada hubungan sama 50% diskon yang mana nih? Kita cari yang tadi 50% diskon ada nggak dia baris keberapa? 11 years old children. 50% diskon di baris berapa? Dia di kedua. Baris Baris kedua. kedua. Oke, there is a 50% discount for children below 12. Below Nah, 12. berarti anak At di our bawah restaurant. umur Di bawah 12 tahun. 12 tahun. 14 masuk? Ya enggak lah Enggak. ya. Adult masuk? Enggak. No. Teenager? Tidak. Karena dia 11. di atas kan. Nah, Tidak. 11 tahun Masuk. masuk. Ya udah Masuk. ketemu D, udah goodbye berarti sebetulnya yang lain, Hmm. yang E juga ya nggak usah dibahas. Itu ya. Langsung. Kalau specific information itu kita sangat piawai ya, dan kita sering mengajarkan itu kepada siswa. What, when, where, who itu udah biasa. Oke. 34. Students are able to select an appropriate conjunction to fill the gaps in complex sentence. Untuk mengevaluasi kompetensi ini, si guru enaknya ngapain? Apa yang dilakukan guru untuk mengecek bahwa si anak itu pinter menggunakan conjunction yang tepat? Ngeceknya dengan apa? Esai. Dengan? Esai. Selesai. Kenapa dengan esai? Student bisa Select loh, Bapak Ibu. Select an appropriate conjunction, bukan Multiple create choice. write a text. Multiple choice. Select itu bisa Bapak Multiple Ibu choice. matching Multiple choice. atau Multiple ABCD. choice. Enaknya mana? Oh iya. Multiple choice. Multiple Iya, choice. enaknya multiple choice aja. Kan dia Iya. disuruh milih. Iya. Ya enggak? Mm-mm. Jadi dia tidak harus produce something. Gitu ya. Oh, ini conjunction yang cocok mah ini ya udah dia tinggal ABCD, dia kasih 2 kalimat gitu. Oke, next 35. Bapak Ibu nanti yang kelas 9 tuh akan ketemu KD 3.3 kalau nggak salah yang ada who, so that, in order to itu ya. Itu sebetulnya conjunction. Materi kelas 9. Materi kelas 9 ya Bu ya. Bab 3 kalau nggak salah ya Bu ya. Saya dulu ngajarnya daripada bosen ya, saya juga bosen sebenarnya kalau ngajarnya cuma biasa banget. Jadi saya pakai game cari jodoh. Jadi ada setiap anak setiap anak punya kalimatnya yang masing-masing sebenarnya berhubungan. Nanti ada conjunction-nya. Si anak itu diberikan di random aja ya. Mereka nggak tahu si kalimat itu, mereka nyari. Misalnya saya punya banyak uang. Saya mau beli mobil. Nah, mereka harus cari yang nyambung nggak sih? Kalau udah nyambung, kira-kira nyambung, apa ya hubungannya? Apa? Conjunction-nya apa? Pakai so that, atau pakai in order to, atau pakai apa? Ketemu itu seru banget. Kita diam aja kipas-kipas. Akhirnya mereka ngeluarin sendiri logikanya. Ketika udah selesai 5 menit atau 10 menit duduk. Yang merasa sudah berpasangan duduk. Yang merasa, kita belum bilang kamu salah benar. Yang merasa sudah berpasangan duduk.
duduk dibahas-bahas. Lalu nanti ketahuan mana yang logikanya nggak jalan atau yang asal. Coba kamu terangin, kenapa kamu memilih si A? Seru itu karena apa? Karena banyak yang tanda kutip jodoh-jodohan atau malah nggak mau duduk barengan karena sebel, tapi mereka satu paket sebenarnya kalimatnya. Jadi dibikin seru aja, padahal sebetulnya kan sederhana ya, cuman menyambungkan conjunction dari dua kalimat. Sekali lah biar seru. 36 berikutnya. Ini 35 ya. At the end of unit, Mrs. Kurnia is belum kan? 35. 35. Dulu, Pak Andri. Nah, itu. At the end of unit, Mrs. Kurnia is assigning her students to record podcast. Di dalam recording itu, siswa diminta membuat persuasive text. They should be able to provide arguments, suruh memberikan argumen dan support their ideas. Dan kemudian end the recording with recommendation. Biasa ya kalau sudah menurut saya gini-gini jadi rekomendasinya. Nah, itu teh recording itu teh bagian dari apa? Bagian dari apa Bapak Ibu? Si recording yang berisi dia ngomong podcast tentang persuasive text dengan sekian argumen kemudian memberi rekomendasi. Kira-kira kalau anak ditugasin kayak gitu termasuk asesmen apa? Assessment. Kenapa formatif, Bu? At the end of unit itu ujiannya pada akhir unit pelajaran. At the end of unit. Iya. Kalau at the end of unit bukannya summative. Oh, at the end of unit ya, berarti formatif. Kalau summative yang gimana, Bu? Kalau semacam itu kayak ujian semester kayak itu. Akhir pembelajaran. Kalau di end of unit? Akhir bab. Akhir apa? Akhir unit. Akhir bab. Kalau akhir pembelajaran beda sama akhir unit. Beda. Sama. Sama. Jadi gimana nih? Bapak Ibu kalau ini lepas dari podcast atau ditulis ya, ini kan hanya cara saja jadi podcast. Bapak Ibu kalau nyuruh anak nulis, terus ngumpulin, langsung dinilai, atau ketika diperiksa ada yang salah dikembalikin, disuruh benerin. Pemana? Piring saya Hah? Halo. Bapak Ibu kalau nyuruh anak nulis atau nyuruh anak membuat rekaman tentang persuasive text atau nyuruh anak nulis persuasive text, apakah langsung dikumpulin dan nggak dibalikin lagi langsung kita nilai atau ini kurang sok balikin kerjain lagi, ini kurang, ini bagus, ini udah ini lanjutkan, ini perbaiki dan nanti balikan atau mau begitu? Diperbaiki dulu. Nah, kalau diperbaiki namanya formative assessment. Kalau nggak dibalikin lagi itu namanya summative assessment. Nah, ini kalau dari sisi orang yang mengajarkan bahasa Inggris, ini dari Bu Emi, Profesor Emi, jangan sampai kita menjudge anak langsung tanpa diberikan waktu untuk checkpoint. Kalau saya suka banget dengan istilah formative assessment, kita checkpoint. Jadi kalau bayangan saya ini anak nge-record podcast, kita kasih tahu, kita periksa gini, oh kamu pembukaannya kurang, oh kamu argumennya kurang, rekomendasinya udah bagus. Jangan, udah ya nilainya kamu jadi 6. Suka ada nggak anak yang protes? Bu, oh iya aku lupa harusnya begini, boleh nggak Bu diulang? Ada nggak Bapak Ibu anak yang begitu? Ada. Ada, dan kita suka ngasih kesempatan apa enggak? Kasih. Dikasih. Enggak, karena nanti saya harus meriksa lagi ya, kata Betatin teh. Ya kalau Bu Emi mah cenderung harus digituin semuanya sampai mereka ada pada titik KKM atau apa ya, minimal. Kita harus punya standar, makanya harus ada rubrik writing. Kemarin kita bahas rubrik speaking, harus ada rubrik writing. Misalnya, ada argumennya minimal 2, anak benar-benar ada 2. Ada rekomendasi, udah ada checklist. Jadi jangan dilihat dari banyak atau sedikitnya tulisan. Jangan kayak saya dulu. Ayo sekarang kumpulin text recount minimal 100 kata. Serahin aja, saya hitung 100, udah 100, oke nilainya
sekian. Terus saya liatin ada yang merah-merah ya, saya misalnya dia harusnya go, harusnya when, dia nulisnya go. Cek di saya di x. Saya hitung x-nya ada 11, 100 kurangi 11 berapa ya? Oh, jadi nilai kamu 89 gitu. Lah kalau anaknya katanya 100 salahnya 3, itu kan gimana ya? Jadi oh bener ya, penting banget bikin rubrik writing atau rubrik ini ya, rubrik speaking misalnya atau rubrik podcast ini. Kalau Bapak Ibu melihat anak itu bagus ininya, ingin sempurna, bukan sempurna dalam arti jadi bagus banget kayak orang kuliahan, bukan. Dia memenuhi semua unsurnya, dia naratif teks. Harus ada complication-nya, harus ada apa namanya? Resolution-nya, ada semua ya udah. Itu nilai untuk struktur dia 100 misalnya ya, ada semua. Nanti nilai untuk tata bahasanya. Dia ternyata salah menuliskan when jadi masih go. Berarti kan ada sedikit salah tuh nilainya misalnya jadi 90. Kemudian ada kalimat yang tidak kohesif atau coherence. Nah, itu nyambung ini dia bilangnya teman saya kenapa sini jadi saya misalnya ya. Jadi ada 3 unsur yang dinilai. Nanti anak tuh tahu. Kalau dia belum sampai kata minimal, ya terus aja. Kata Bu Emima begitu. Jadi Bapak Ibu usahakan kita itu banyakin formative assessment. Biar aja formative assessment urusan sekolah lah. Sama urusan subrayon ya. Jadi kalau sebaiknya mah udah aja kita mah checkpoint terus selama anak itu belajar sama kita formative assessment terus gitu. Oke, next 36. Bla 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 assistance to the need will ini tentang grammar ya. Iya. Bapak Ibu mau pilih apa untuk melengkapi Providing. Kenapa providing? Kenapa providing, Bu? Fungsinya sebagai subjek, jadi butuh kata noun, maksud saya, bentuk noun. Ya. Jadi yang paling cocok mungkinan providing Ya. ataupun Alasannya karena butuh gerund ya, Bu ya? Iya, Bu. Yang gerund ABCDE ada berapa? ada 2, B dan Kenapa E. Ibu nggak pilih yang B? Nggak cocok. Nggak Tidak cocok. cocok sama Cocok dari kalimatnya. apa? Pasangkan dengan assistance gitu. Ya, Karena asking ini artinya meminta pendamping. Meminta pendamping. bantuan Saya minta pada bantuan. yang butuh Di live. will be the burden of their life. Sekarang providing. Masukin. Providing. Artinya apa kalau providing? Menyedia. Provider itu apa? Provider. Providing itu apa Bapak Ibu? Providing itu menyediakan. Menyediakan. Mari kita bahas maknanya menyediakan bantuan untuk yang butuh akan jadi beban mereka. Bapak Ibu kemana logika yang masuk? B apa D? B apa E? Menyediakan bantuan untuk Yang apa? butuh. Akan Menyediakan bantuan untuk yang butuh akan jadi beban hidup mereka. Atau meminta bantuan sama yang butuh akan jadi beban hidup mereka. Minta kalau Mas. Minta. Jadi jawabannya Meminta. asking ya, Bu. ya. Jadi betul salah satu langkah pertama, oh ini butuh gerund. Yang gerund hanya 2, asking dan providing. Tinggal masukin mana yang enak, asking atau providing. Ya enggak? Iya. Next 37. Gorillas are the largest of all the primates. Tuh kan, baik lagi. What is the text about? Berarti dia ngomongin apa? Lagi ngecek kita, ngecek apanya kita? Media. Main idea. Main idea. Main ideas itu cek aja dulu ABCDE apakah betul dia mendeskripsikan gorillas seseorang
ataukah sejarah gorila, atau deskripsi gorila secara umum, atau deskripsi gorila, atau deskripsi gorila secara detail? D. Yang mana? Yang M. Gorillas are the largest of all the primates. Itu termasuk mana? In General. atau, nah, In Bapak Ibu general. lihat ada C sama D ya. Itu kontras kan? Iya. Iya. Kalau kontras pasti Hampir. ada di salah satu itu. Salah satu. Yang C masih secara general. Iya nggak? Yang Kalau Iya. ada dua option kontras, pasti jawabannya di salah satu dari mereka itu. Nah, Bapak Ibu setuju yang mana? General atau detail? detail. Kenapa detail? Karena deskriptif teks kan detail. Kalimatnya yang berikutnya. Yang berikut-berikutnya. Kalau yang berikut-berikutnya itu namanya main idea atau supporting ideas? Supporting idea. Supporting ideas. Nah, Ibu sendiri udah jawab. Jadi kalau main idenya apa? The description of gorillas in general. In general. Secara umum dia itu largest of the animal. Yang laki-laki itu panjangnya sekian. Yang laki-laki. Yang jantan. Terus bedakan antara bukan bedakan. Detail itu sama dengan supporting ideas kan? Gak mungkin main ideas itu detail, nggak mungkin. Betul nggak Bapak Ibu? That's right. Ya, saya bilang tadi, kalau sudah main ideas berarti dia menjadi satu yang general. General. Ya. Begitu dilihat, oh ini mah tentang gorila nih. Anak kok ada dua yang kontras ya, general sama detail. Ya udah pasti general lah kalau main idea mah gitu. Oh. Lihat clear? Ya. Ya. Ini masuk teks apa ini, Pak? Bu, teks apa masuknya nih? Jangan kejebak sama kata-kata deskripsi. Ini teks apa, Pak? Ada sampai desain sentimeternya, beratnya, kuatnya, Report per text. klasifikasinya. Apa namanya ini? Report text. Report. Report. Nah, Pak, tuh di situ ada description. Report sama descriptive text itu adalah jenis deskripsi. Nah, di CP sekarang, kalau Bapak Ibu baca, nggak ada istilah nama descriptive text. Ada, yang ada adalah teks berbentuk deskripsi, narasi, prosedur. Betul nggak? Yang pernah baca CP? Ya, Bu. Betul. Nah, Betul. kalau tahu bahwa deskripsi itu dua, bukan. Jadi kalau kita bilang deskripsi, tidak selamanya deskriptif teks. Artinya Bapak Ibu boleh ngajarin report. Karena CP-nya melindungi. Payungnya apa? Deskripsi. Tapi nggak ada recount di CP itu. Padahal kita biasa ngajar recount. Narasi itu recount. Recount itu salah satu jenis teks narasi. Narasi itu ada recount, ada naratif. Is that clear? Betul. Nah, jadi CP itu memberi payung besar. Monggo Bapak Ibu mau ngajarin apa dulu? Menurut saya naratif dulu. Anak-anak saya mah kayaknya senang naratif. Monggo, siapa yang melarang? Bab satunya naratif. Nggak ada. Gimana sekolah gimana gurunya? Gitu. Oke, jadi ini nomor 37 jawabannya C. Karena we are talking about main ideas. Next, 38. Ini fill in the gap berarti harus ngerti, harus tahu ya. Kita cari apa ini? Not just air, obviously bla bla bla. These roots are regularly sprayed with a nutrient. Itu kan yang diminta ya, titik-titiknya ya. Nah, katanya kira-kira mana yang mau diisikan ke dalam kalimat itu setelah obviously. Since 2011, Chicago's O'Hare Airport has been home to an aeroponic garden. Oh, ini ngomongin aeroponic garden. Where people can see how vegetables can be grown in an environment that is not only without soil. Jadi nggak cuma tanpa air, but even without any permanent medium in which to grow. Jadi bahkan tidak ada tempat untuk yang permanennya untuk tumbuh itu. In this experimental garden, plants are grown, as the name suggests, in the air.
Namanya juga aeroponic garden, kan aero itu air, bukan air ya. Jadi taman di udara gitu ya. The roots hanging down in nothing. Nggak, si rootnya tuh nggak ada di tanah, nggak ada di air, nggak ada di mana-mana. Nggak cuman udara. Bla 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 bla. These roots are regularly sprayed with a nutrient. Mana kira-kira yang enak untuk jadikan tambahan kalimat di situ? Ada root-rootnya mana Bapak Ibu? Ya, udah aja ada root hanging in them itu berarti yang Hanging in them. yang while plants are grown with roots hanging in them, gitu ya. Not just air, obviously while plants are grown with roots hanging in them, these roots are regularly spread with nutrient. Jadi kalau biasanya makan ada roots itu ya nempel di media. Nah kalau ini mah nggak nempel di media apapun katanya ya. Atau kayak gimana ya penampakannya? Jadi seperti itu ya. Jadi bisa cari dengan kata yang mirip-mirip aja yang nyambung dengan yang tadi. Lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin roots berarti. Oke, 39. Udah lewat 39. 40. Mrs. Tini found some students in her class still find difficulties in using imperative sentence. Si Bu Tini menemukan bahwa anak-anak masih kesulitan menggunakan kalimat perintah, while others have problems with it. Maksudnya sama dong. Ibu Tini menemukan beberapa siswa di kelasnya masih kesulitan menggunakan imperative sentence. Sementara yang lain punya masalah dengan itu. Ya berarti sama dong. Semuanya dong ya. Punya masalah yang sama. Iya, punya masalah yang sama. Kenapa dibikin 2 kalimat ya? Nah, katanya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam penggunaan imperatif, dia bikin jigsaw teknik. Nah, kalau kita mau bikin action research, judul yang enak apa? Biasanya kalau judul PTK apa, Bapak Ibu? Judulnya biasanya apa? To improve. Improve ya, berarti kita akan menyisihkan D dan E ya. Yeah. Tinggal improve students writing ability, improve her way of teaching, improve the materials quality. Kalau PTK itu yang masalah siswa apa guru? Siswa. Siswa. Jadi PTK itu ya ceritanya guru nate dewa. Karena kita mah lagi mau benerin siswa. Berarti mana di antara ABC itu yang siswa yang bermasalah? Yang A. Jangan benerin guru. Jadi kemampuan siswa dalam menulis. Menulis apa mungkin ya yang harus pakai imperatif sentence. Udah tanpa tahu atasnya juga sebetulnya hanya dilihatin gini juga udah tahu kita jawabannya ya. Kalau action research itu meningkatkan kemampuan siswa. Oke, jadi jawabannya A. Nah, sekarang 41. Pak Burhan mau ngajarin descriptive text. Besok saya mau ngajar descriptive text nih. Sebelum ngajar dia membuat list yang hal-hal yang penting di kelasnya nanti untuk diajarin dalam rangka pemahaman descriptive text. Kira-kira Pak Andri tolong bisa ke bawah. 41 itu ada 7 kegiatan, ada 7 hal yang harus disiapkan. Mana di antara 7 itu yang merupakan content knowledge? Oh ya, ke bawahin lagi yang pilihannya. Content knowledge-nya yang mana aja? Present Apakah tense. di descriptive text perlu past tense? Enggak, Bu. Enggak, berarti yang B sama D ketolak, gitu ya, Pak? Iya. Present tense. Apakah present butuh? Betul. Betul. Banget. Maka pilihannya jatuh ke nomor B dan E. yang ada nomor 2. B dan E. Tidak ada nomor satunya, Bu. Jangan ada nomor satunya. Oh iya. Nah, berarti jatuh pilihannya Yang E. udah selesai ya, Pak ya. Karena itu cuma 1 kan? Iya. Iya. Ya, 2, udah. 3. Jawabannya adalah udah E. selesai. Gitu ya. Iya. Iya, gampang ya.
Insya Allah. Gampang tuh. Ini mah gampang, cuman kita aja suka ribetin diri. Atau nggak paham soalnya, atau nggak mau pelan-pelan baca soalnya. Sehingga kita nggak dapat ide. Baru lihat udah pusing. Nah, belum apa-apa sudah menyerah. Aduh, ada 7. Iya. Belum, padahal dia cuman gitu doang. Cuma nolak 1 langsung ketahuan ya. Iya. Begitu deskriptif, masa ada deskriptif pasten. Kan begitu kan? Langsung coret yang B, coret yang D. Begitu 2 presentasi. Cari yang 2. B kan udah dicoret B tadi. Cuman ya udah selesai. Ini sebetulnya gampang. Udah selesai, paling Bapak Ibu ketawa ngerjainnya. Aduh, kirain tadi apa ya? Ternyata gini doang. Nah, udah seuzon kan soalnya ya. Berikutnya 42. Most of knowledge of stars and how they evolve comes from the study. Nah, kita main lagi yang old information dan new information. Dari dua elemen kalimat itu mana yang informationnya yang sebut new information? Itu yang 42. Apa jawabannya? Bapak Ibu bacanya dalam hati pakai jeda, jadi enak ketahuan. Kalau paham part of a sentence, itu cara ngejedanya enak. Ayo Bapak Ibu, gimana bacanya ini? Jedanya di mana nih? Kalau part 2. Ada yang mau bacain jedanya di mana? Mana subjeknya Bapak Ibu? Most knowledge of star and how they influence. Mana subjeknya? Kalau dalam sebuah kalimat bahasa Inggris pasti ada subjek, ada predikat. Pasti. Nah, sisanya boleh ada, boleh enggak. Tapi yang wajib dan harus ada itu subjek dan predikat. Cari subjeknya sampai mana? Subjek itu pasti noun, dan noun itu tidak selamanya satu kata, karena dia bisa noun phrase. Phrase kan, bisa jadi frase. Mana sampai mana nih subjeknya? Most of knowledge and star and how they involve. Most knowledge of stars and how they involve. Berarti kan? Predikatnya mana? Comes from the study of the visible light they emit. Itu predikat. Comes-nya kata kerja kan gitu ya? Iya. Ya enggak? Jadi Iya. sebetulnya si kalimat bahasa Inggris cuma 2, makanya dibilang tadi old information, ada new information, cuma 2 yang dalam satu kalimat itu. Ada old sama new information. Sekarang tinggal nyari new information-nya yang mana? Most knowledge kan? Jadi ketolak, betul nggak? Iya. Iya. Nggak mungkin how they involve kan? Karena dia ada di depan tadi kan? Iya. Juga ketolak. Sekarang tinggal most of our knowledge juga ketolak ya. Nah, tinggal yang A sama D. Mau what they emit atau mau the visible light? Kita lihat. Comes from the study of the visible light they emit. Mana sih intinya? They emit. Yang A atau yang D? They emit kayaknya. Emang ada what they emit di situ? Nggak ada. Tahu nggak what they emit itu sama dengan apa? Light. Visible light kan? Ya. Karena dia kan ngomongnya gini, come from the study of the visible light. Visible They light. emit. Sebetulnya kan ada kata what di situ ya, Bu ya. Iya. Iya. Relative clause-nya what, cuman nggak penting. Karena relative clause itu bisa diilangin. Ya nggak? Jadi, the visible light, what they emit, itu kan sebenarnya what they emit itu kan visible light-nya ya. Iya. Oh, iya. Jadi, new information-nya apa? The visible light. Visible
Light. Karena A itu juga sama, the visible light. Tapi kan nggak Iya. ada what-nya di atas tadi. Nggak hilang. ada what-nya. Nah, karena dia relatif close. Relatif close itu ya bagi menerangkan yang intinya Yang ngapain ada. yang intinya nggak dibawa, yang relatif close-nya dibawa gitu ya Kak. Oke. Lanjutkan ya 43. The instructions printed on the label says it should only, nah itu says itu jeda. It should only take a few minutes to cook. The phrase or clause serving as the post modifier in the sentence. Nah, katanya frase atau clause yang bertindak sebagai post modifier di dalam kalimat itu yang mana? Tahu dengan Konsekuensinya apa? tidak dinas keluar. Enggak. Boleh googling post modifier apa? Bapak Ibu sambil buka laman ini, sambil buka HP, atau sambil nanya kalau ada yang bisa ditanya. The instruction printed on the label says it should only take a few minutes to cook. Frase atau klosa yang berfungsi sebagai post modifier di kalimat itu yang mana? Dia merujuk pada sesuatu tapi di akhir gitu loh maksudnya. Bagaimana Ibu? Merujuk pada sesuatu tapi rujukannya itu di akhir. Halo, pada kemana? Ngelamun. Jangan pada tidur nanti saya ditinggal berdua. Bapak Ibu, ya? Di belakang si noun ya? Ya, sekarang mana yang nounnya mana nih? Mana nounnya nih? Subjek deh, subjek. Mana subjek? The Subjeknya mana? instruction printed on the The label. instruction printed on the On the label. label. Ya kan? Gitu ya? Iya. Itu kan berarti dia noun dong. Iya. Orangnya Ya. panjang amat, berarti dia noun phrase. Hmm. Di noun phrase itu banyak kata yang dimasuk-masukin. Ya, berarti ada yang menggantikan. Kata yang salah satu nih, botol. Itu kata, benda. Tapi saya bilang, botol kuning. Kata benda juga. Tapi ada tambahan keterangan kuning. Botol kuning yang mahal. Ada juga tambahannya selain mahal dan warna. Terus saya bilang, itu saya dapat hadiah. Botol kuning yang saya dapat sebagai hadiah. Kan tetap aja botol kuning, memodifikasi botol kuning kan? Iya. Ya, Nah, itu yang disebut dengan modifier itu yang seperti itu. Jadi botol kuningnya tuh botol kuning yang diberi, tetap aja mau botol kuning yang diberikan oleh tetangga saya yang dulu pindah rumah dari, itu kan panjang keterangan itu tetap aja yang inti nama adalah botol. Botol. Nah, yang itu tuh modifiernya, yang ngasih detail neranginnya. Nah, sekarang modifier yang post, yang di akhir yang mana? To be minutes to cook. Ya. Beta. Tadi kita sudah sepakat, kita ngomongin noun phrase, berarti yang kata dari the instruction sampai label. Ya enggak? ya, Karena kalau it should only take a few minutes to cook itu satu kesatuan yang objek dia mah. Ya. It should only take a few minutes to cook itu tulisan. Kalau yang ini, the instruction printed on the label, itu adalah noun phrase yang terdiri dari sumbangan berbagai detail. Berlapis-lapis detailnya, kayak tadi saya bilang botol kuning yang mahal, botol kuning yang dikasih teman, botol kuning yang dikasih teman yang sudah pindah dari sini 2 tahun lalu, tetap aja botol. Ya enggak? Jadi jangan kejebak dengan ada teman yang pindah rumahnya. Dia hanya memberi keterangan bahwa yang aslinya itu orang itu tuh udah pindah gitu. Jadi kira-kira modifier yang post modifier dari kalimat dari instruction sampai label itu yang mana?
Mana ya? Printed on the label bukannya? Ya, printed on the label. Kenapa Bu? Nggak on the labelnya aja? Hmm. Kan kita kalau milih harus tidak memilih itu karena apa? Sehingga kita memilih ini. Kira-kira kenapa Ibu nggak pilih on the label? Ibu sekarang saya ingat-ingatkan lagi untuk jenis kata. Kalau ada kata on the label itu kata apa maksudnya? Pertanyaan apa yang jawabannya on the label? Pertanyaan apa yang jawabannya in Bandung? Halo? Pak Andi kemana ini? Pada kemana? Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya dan jawabannya on the label, kira-kira nanya apa? Ketika diawali dengan kata on, kira-kira nanya apa? Letak. Nanya letak, berarti nanya tempat. Dan apakah tempat kata benda? Iya. Tempat kata benda bukan? Iya. Di Benar. Bandung itu kata benda bukan? Itu keterangan. Di Terang. sekolah itu kata benda bukan? Keterangan. Itu keterangan. Keterangan itu bukan kata benda. Iya Kak? Oh, Iya. Berarti itu ketolak. Gitu. Ya, betul? Apa betul? betul Kita Bu. lagi ngomongin the phrase or clause serving as the post modifier. Kan kita ada hubungannya sama si kata benda itu. Yang nerangin si kata benda, kan dia meneranginnya jadi kesannya tempat. Ya. Kira-kira apalagi yang nerangin tadi? Nerangin. Yang kayak tadi botol kuning, botol yang diberi oleh tetangga saya yang sudah pindah. Kira-kira mana yang cocok di antara? Kita tetap di situ ya, tetap di instruction sampai label. Kalau on the label sudah keluar, sudah dikeluarkan, berarti sisa apa? Print on the label. Sisa apa? C. Sisanya C. Ya kan? Ya, Bu. C. Ya, karena kalau instruction mah sudah jadi core-nya. Oh, Yang iya. modifiernya, yang neranginnya, yang nunjukin keterangannya yang mana. Dia modifiernya di akhir. Kalau ini kalau saya bilang yellow bottle itu modifiernya di depan, ya enggak? Tapi kalau botol yang dikasih oleh teman saya, yang dikasih oleh teman saya itu yang di belakang. Tapi kalau di bahasa Indonesia mah sama ya, botol kuning kan belakang juga ya. Kalau di Indonesia mah nggak bisa ini dimasukin ya. Kalau bahasa Inggris kan yellow bottle. Yellow bottle that my friend gave me. That my friend gave me itu post modifier. Maka 43 jawabannya adalah printed on the label. Karena dia nerangin yang di belakang, bukan nerangin disimpan di depan gitu. Oke, pusing ya? Pusing. Saya juga pusing. Gimana caranya supaya Banget, lebih mudah Ibu. terserapnya saya jadi pusing. Lanjutkan? Udah Lanjut. ngebul lagi nih ya. Tambah ngebul. 44. One of the basic competencies of the lesson is, salah satu KD-nya adalah students are able to deliver expression of greeting and leave taking. Ini mah kelas 7 ya. Jadi anak itu bisa Greeting. nyapa dan Leave taking. saying goodbye gitu ya. Berpamitan. Bisa nyapa dan bisa berpamitan. Indikator bahwa kita tahu anak itu sudah mencapai itu, apa indikatornya? Penandanya apa sih? Are able to deliver expression. Bahwa dia sudah able deliver expression itu kalau apa dari ABCDE ini? T. Apakah mengidentifikasi
social function? Apakah dengan Ya, anak bisa social. mengenali atau mengetahui social function dianggap mampu mendeliver expression of greeting and leave taking? Oke. Enggak. Enggak, karena dia cuma baru tahu doang. Iya. Nah, saya sering sedih di beberapa YouTube pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini, si gurunya tuh ya bilang, the students are able, atau dia pakai bahasa Indonesia, kalian akan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks recount. Terus kegiatannya apa kira-kira Bapak Ibu? Kegiatannya teh nggak ada nulis-nulisnya. Yang ada Nggak ada. ditanyakan apa social function-nya, itu mah nggak usah ditanya begitu, nggak usah diteskan. Pelajari saja, baca, maknai, ajari cara mencari main idea, ajari information, specific information. Nanti lama-lama ketahuan. Kira-kira dia nulis buat siapa nih? Buat temennya. Atau kira-kira dia nulis buat siapa? Dia nulis buat lomba. Nah, itu ketahuan social function-nya langsung, nggak usah dites. Jadi saya sering kecewa ngelihat video pembelajaran yang engkau ngajarin bahasa Inggris, tapi isinya seperti ngajarin IPA. Tapi isinya seperti ngajarin ke anak kuliah tentang ilmu bahasa Inggris. Nah, jadi yang A sama B itu ketolak. Karena dia tidak menjadi indikasi anak itu bisa ngomong nyapa dan bisa pamitan. Nah, Pamitan. sekarang cari mana yang terlihat sebagai penanda dia itu bisa nyapa dan berpamitan. Nomor C. Antara Oke. C, D. Inter- Oh, E udah hilang juga ya. Karena sudah identification semua kan. Identify. Dia hanya Iya, C sudah sama D. ada Berarti identify. mana yang Bapak Ibu pilih? Lebih Yang ke C, Bu. C. Kenapa Ada C? spok. Di Karena sana ada ada simple Kenapa spoken. enggak D? D itu masih Ada simple spoken interpersonal Nah, text. kalau itu di atas kan spoken. Iya, Iya. spoken. Kalau di bawah Written. tulis dialog. Iya. Tulis dialog mah belum tentu dia kan mau deliver expression, mau disampaikan. Jadi gimana caranya supaya terlihat bahwa dia pandai menyampaikan? Main acting Bapak Ibu. Coba kamu keluar dari kelas ini, terus kamu masuk, kamu bilang apa? Paling malu-malu ya, beratin. Good morning guys, gitu-gitu. Ketawa lah semua sekelas. Tapi memang itu. Iya. Kenapa dia nggak bilang good night atau dia kenapa nggak bilang good afternoon? Karena dia tahu jam itu masih jam 7. Tapi anak itu sudah deliver expression greeting dengan benar. Atau coba kamu saya liatin kamu ketemu si Bapak itu kan suka ya kalau kita lagi ngajar ada guru lewat ya. Coba sini kamu keluar, kamu sapa pakai bahasa Inggris si Bapak Eta. Misalnya kita yakin Bapak itunya juga bisa. Guru mah bisa lah ya ngomong Inggris. Anak-anak tiba-tiba ngomong good morning kan pasti disapa dengan dijawab good morning kan. Keluarlah si anak itu. Good morning Bu Tat. Misalnya Bu Tatinnya bukan guru bahasa Inggris nih. Good morning Bu. Kira-kira anak itu sudah terlihat memiliki kemampuan deliver greeting yang tepat? Sudah. Iya, dia tahu struktur, Iya. dia tahu ngomong begitu. Good morning Bu. Oh iya emang siang. Atau kita jam terakhir, coba tuh sapa si Bapak yang lagi lewat. Good afternoon sir misalnya. Oh berarti anak itu tahu maunya good morning. Tapi kalau sama teman masuk, boleh nggak dia bilang hi guys? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Temannya, bener nggak? Bener. Iya. Itu penanda namanya. Nah Bapak Ibu tuh ngajarin sesuatu itu nanti harus terlihat. Saya tahu anak itu udah bisa tuh apa tandanya. Kayak gitu tadi deliver itu caranya adalah dia langsung compose. Simple spoken, bisa saja dikotret dulu, diomongin atau langsung coba dikasih pancingan ya. Iya. You meet a friend in the afternoon. You greet him. Ada yang pernah baca buku English in Focus? Itu bagus itu. Ada stimulasi. Nah, kamu ngomong apa coba dengan kondisi begini? Atau Amir meet Pak Ali on the street the way to home. Jadi siang-siang ketemu Pak Ali di jalan cenah mau pulang. Apa yang harus dikatakan? Pilihannya itu hi, good afternoon, good night, goodbye. Akan milih apa anak? Pak, Bu.
Kalau ada soal begitu, anak-anak akan milih apa kira-kira? Kamu ketemu Pak Ali pulang sekolah, kalau saya pulang sekolah jam 2. Terus kamu akan bilang apa? Good afternoon. Good afternoon. Itu kalau ditulis, kalau di pemahaman doang. Tapi kalau coba kamu sekali, ya kayak gitu aja, suruh keluar, coba kamu sapa tuh si bapak itu. Atau kamu pas mau berpamitan, coba kamu pamitan ke ibu gimana? Coba kamu pamitan ke teman kamu gimana? Jadi ada penandanya, ada indikator pencapaian kompetensi. Jangan cuman ngajar, tapi nggak pernah ngecek kompetensinya sampai atau enggak. Gitu. Oke, 45. Next. Jadi ini jawabannya apa? C. C. Ya, compose, short, and simple spoken. Interpersonal text. The boy blah 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 raced ahead to the finish line. Kira-kira isinya apa? The best expression to complete the gap. Bapak Ibu mau pilih apa? Ini emang komanya 2 ya Pak Andri? Pak Andrinya kayak di mana? Bapak Ibu mungkin nggak yang A isinya? The boy, a sprinter is, race ahead to the finish line. Mungkin nggak? Kalau komanya ada 2, mungkin, Bu. Mungkin. Kenapa, Bu? Oh, aku terpakunya ada koma itu. Bu, ada koma atau enggak? Enak nggak sih, Bu, kata a sprinter is di situ? Gak enak. Nggak enak, karena dia Enggak tidak juga. memenuhi unsur Oh, apapun iya, dalam iya. sebuah frase juga bukan. Kalau frase kan a sprinter doang, ya nggak? Iya, betul. Kalau a sprinter is harus diterusin, jangan ngegantung. Jangan digantung, kasihan. Enggak enak. Ya, kemudian is running. Mungkin nggak? The boy, is running, race ahead to the finish line. Is running di situ fungsinya sebagai apa? Maybe. Sebagai predikat ya. Predikat. Enak nggak predikat tiba-tiba ada di tengah di tengah di dalam 2 koma? Mungkin nggak predikat doang di tengah dalam 2 koma? Nggak mungkin. Karena kalau sudah ada predikat harus ada subjek. Ya. Yang C. Dia menduduki sebagai apa tuh? Is an avid runner. Yaitu Predikat. predikat sama dengan B. Dan nggak mungkin dia berdiri sendiri, ya nggak? Ya, A, B, C itu ketolak karena dia ompong semua. Tinggal berarti D sama E. Yang D predikat bukan? Predikat. Jadi cuma satu jawabannya, yaitu E, karena dia menjadi kase kata benda, an avid sprinter. Berarti si the boy itu an avid sprinter. Dia nerangin lagi gitu, betul nggak? Iya. Iya. Selesai. Jadi yang bulat itu cuman bulat dalam arti dia satu kesatuan, satu fase. Is that clear? Ya, Bu. Jadi nggak cuman jawabannya E. Tapi harusnya kenapa enggak A? Kenapa enggak B? Kenapa enggak C? Karena takutnya nanti kalau di soal ulangan nanti di PPG-nya atau di tesnya dibulak-balik itu bisa jadi sprinternya di E. Tapi kalau logikanya udah dapat, mau diapain dibulak-balik, kita udah tahu pola konsepnya. Oke, next 46 bukan 46 bahasa Indonesia. 47 boleh di ke bawah, ke atasin kali. Nah, the situation the situation is apa the situation in? Is mungkin. Oh, the situation in Mr. Bondans. Oh, maksudnya di kelas Pak Bondan. Is very pleasurable. The situation in Mr. Bondans, kalau pakai koma S benar, karena itu dia nggak harus disebutin place-nya, berarti kita udah tahu. Ya, di tempatnya Pak Bondan itu very pleasurable. He asked the students to listen before they speak. They listen. What they listen? Coba diklik Pak Andri.
listened-nya itu harusnya apa? Nah kan. Jadi udah nggak gibok gitu karena nggak mungkin dong kalau there itu kan nerangin sesuatu yang kata benda. Masa listen kata benda? Kalau kata benda dari listen ya listening. Nah, momen katanya dia kurang S. Their listening is accompanied by relevant moments. Katanya kalau si Pak Bondan mah kalau mau ngomong dengerin dulu ya. Terus kalau their listening itu dihubungkan dengan relevant moment. Jadi si Pak Bondan itu ngasih perhatian sama ini otak kanan ya, maksud nama otak kanan otak kiri sehingga pembelajarannya tidak stres ya, bebas dari stres. Untuk Pak Ciwo gitu. Jadi diatur dulu, dengerin dulu terus ngomong. Nah, nanti kalau dengerin ada waktunya, ngomong juga ada waktunya. Jadi diatur supaya otak kanan otak kirinya tidak riuh, tidak bertumpang tindih mungkin begitu ya. Nah, ini teh katanya according to the description mengimplementasikan apa? Kira-kira kalau belum yakin dengan jawaban, tolak aja dulu yang pasti. Yang pasti ketolak apa nih? Charlie. Yang pasti ketolak yang mana nih? Karena yang itu mah nggak mungkin begitu. Coba yang pasti ketolak yang option apa? Charlie. Charlie ya, nggak mungkin ketolak, nggak mungkin masuk karena dia udah nerangin structure kan. Ada apalagi yang ketolak? Total physical response. Total physical response, betul. Apalagi yang ketolak? Direct method. Direct method. Jadi C, D itu ketolak semua karena dia lagi ngomongin listening. Dia si Pak Bon nanti lagi mengajarkan listening. Sok dengerin dulu ya kalau ngomong teh. Supaya kamu punya, kan kalau listening itu namanya masukin input. Orang tuh nggak mungkin ngomong kalau dengerinnya juga nggak benar. Makanya orang yang nggak bisa ngomong kemungkinan karena dia nggak bisa denger. Betul nggak? Ada lihat kasusnya tunarungu itu biasanya nggak bisa ngomong. Karena orang ngomong itu harus denger dulu. Kalau dia dengernya bagus, dia akan mengikuti. Makanya jangan aneh, anak 2 tahun kok pinter ngomongnya. Karena selama 2 tahun dia dengerin terus. Makanya kasih bahasa yang benar, jangan dicadel-cadel. Betetin. Kalau anaknya pengen, mau cucu. Bapak Ibu jangan ikutan cucu. Ngomong susu. Dia dengerin. Oh, kata susu ya. Nah tuh kata kita teh kenapa tuh kamu sih bayinya ngomong tutu? Karena dia mah nggak bisa, bukan karena nggak tahu itu harus tutu. Nah kita yang sudah tahu yang benar susu jangan ikutan tutu. Harus susu. Karena 2 tahun dia dikasih tahu sesuatu yang benar. Maka ketika dia bisa ngomong, dia ngomongnya juga benar. Kira-kira yang suruh dengerin Before the Six, Silent Way atau Suggestpedia? Silent way. Silent. Way ya. Kalau Suggestpedia mah nanti dia ngomong tapi dengan dibisikin sesuatu. Kalau nggak salah ya. Tapi nanti kita cek ya apakah Silent Way atau Suggestpedia. Jangan kayak Bu Tatin. Anak saya mah di sekolah Silent Way semua. Nggak pernah ngomong maksudnya. Caranya apa? Silent Way. Bukan cara itu mah udah kondisinya begitu. Oke, 48. Dikit lagi ya. Waktunya 6 menit lagi. This kind of text usually based on imagery that tries to accomplish the writer's goals by arousing emotion rather by rational appeal. Ini katanya statement yang itu mengarah pada karakteristik dari sebuah teks yang namanya apa? Imagery that tries to accomplish the writer's goals by arousing emotion, fear, anger, passion. Yang teks yang dibikin supaya ada takutnya, ada marahnya, ada kesenangannya. Kira-kira teksnya yang berbentuk apa? Yang mana? Teks mana nih? Advertisement. Nah, biasanya advertisement ya. Ayo, nanti kalau nggak beli ini, nanti ini. Kan takut tuh, jadi beli gitu ya. Makanya orang-orang psikolog itu dibutuhkan dalam perusahaan advertising. Kira-kira kalau mau produk yang begini,
sisi emosi mana nih yang mau dijadikan patokan. Itu penting itu ya. Kan ada tuh produk yang ibu-ibu mah ayo beli ini jarang-jarang ada yang punya loh. Nah, karena dia lagi mencari emosi-emosi orang yang nggak mau kesaingan sama orang. Jadi kalau dia beli nggak ada orang lain yang punya. Tapi beda lagi yang begini, semua orang punya ini loh. Aduh, takut ketinggalan zaman kalau nggak punya. Itu juga ada advertisement khusus yang untuk orang-orang yang begitu. Gitu. Itu katanya orang psikologi dibutuhkan dalam advertisement karena mengaduk-aduk emosi. Oke ya, jadi 48 49. Udah lewat 49. 50. In pinpointing difficulties and determining which phonological features of English are difficult for learners. Nah, lagi nyari kesulitan dari siswa yang membunyikan huruf tertentu. Kira-kira si guru harus gimana? Gampang lah ini mah. Harus gimana? Diagnostik tes. Coba kamu ngomong A, B, C, D, E, F, G. Oh, udah. Atau ngomong good morning. Ada yang bilang excuse me ya. Susah banget ya anak kalau ngomong excuse me. Excuse me. Ya gitu aja anaknya teh. Nah, kita kalau mau yakinkan ini mana sih, kan ada anak tuh yang bisa gitu ya, lidahnya tuh enak gitu. Mungkin dia sering dengar lagu bahasa Inggris jadi dia itu pakai diagnostik. 51. An awareness of one's thought processes plays a central role in explaining and describing the learning process the learner says. Kesadaran akan pemikiran seseorang itu, bahwa pemikiran itu teh berproses, ada proses berpikir lah gitu ya. Kesadaran akan proses berpikir seseorang memainkan peranan penting dalam pada saat kita nerangin dan menjelaskan pembelajaran. Jadi proses berpikirnya itu harus ada, bukan dikasih tahu. Tapi kayak tadi saya mungkin tidak harus selalu apa jawabannya A, ya betul A, udah lewat, nggak gitu. Kenapa nggak B? Kenapa nggak C? Itu ada proses berpikir dulu kan? Iya ya, kenapa nggak B ya? Oh karena ada kata ini ketolak. Itu ada proses berpikir. As it shapes learners' beliefs and attitudes towards a learning process that in turn affect their behaviors. Jadi cara berpikir itu membentuk sikap siswa terhadap belajar. Oh iya ya, kalau gitu mah saya jadi mikir nomor B, mikir nomor C. Coba kalau cuman 50A ya Bapak Ibu, oh iya diagnostik, oh iya. Kenapa nggak placement test? Nanti lama-lama Bapak Ibu suka nanya, nanti saya pengen nanya. Oh, iya jawabannya kenapa nggak D, Miss? Kenapa nggak B gitu. Jadi dia udah terbiasa jadi sikap. Akhirnya jadi behavior. It directly relates to language learning and teaching as well. Nah, hal-hal seperti itu sama ketika kita ngajarin anak juga begitu. Biarkan mereka berproses menemukan. Jadi salah itu biasa. Jangan dimarahin kalau salah itu. Nah, ini pertanyaannya nggak tahu saya apa. Tiba-tiba ada procedural knowledge. Pak Andri, namun pertanyaannya itu ke bawah gerak. Procedural knowledge, declarative knowledge, terus apa lagi? Pak Andri, apalagi yang C-nya? Nggak kelihatan. Prosedural, deklaratif, apa lagi nih yang tiganya? Conceptual knowledge. Oh, konseptual. Yang keempat? Factual knowledge. Factual knowledge. Yang kelima? Metakognitif. Metakognitif. Bapak Ibu kira-kira yang mana nih? Kesadaran akan proses berpikir. Kesadaran. Letak-letaknya di situ. Oh, saya tadi salah ya waktu jawab ini. Oh, saya harusnya tadi nggak gitu ya. Oh, saya harusnya tadi nggak langsung jawab ya, tapi mikir dulu. Itu kesadaran akan itu namanya apa? Masuknya kemana? Conceptual knowledge. Masuknya ke metakognitif. Menyadari belajar tentang belajar. Itu namanya metakognitif. Jadi 51 jawabannya metakognitif. Kalau procedural knowledge yang kayak gimana Bapak Ibu? Berdasarkan prosedur, langkah-langkah. Tahu caranya Pak, dia tahu. Oh ada Bu Tatin, ini pagi-pagi. Bu Tatin bisa bahasa Inggris, saya mau belajar. Aduh ngomongnya gimana tadi tuh ya? Good morning Miss, how are you? Dia tahu caranya. Itu procedural knowledge.
Kalau conceptual knowledge biasanya kalau bahasa Inggris lebih kepada grammar. Kenapa tadi it-nya di depan? Kenapa post modifier itu bla bla bla? Itu conceptual knowledge. Kalau factual knowledge itu fakta, ya. Bahwa the sun rises in the east itu kan fakta. Kalau deklaratif saya belum terlalu tahu. Tapi kalau jawaban yang ini yang E adalah ada awareness. Berarti dia metacognitive knowledge. Sudah jam 9 bisa ya? Kita akhiri dulu. Sepertinya sudah mulai ngebul lagi. Sudah 3 malam. Ngebulnya sudah lumayan. Ya Pak Andri. Siap. Jadi sudah nomor 51. Oke, 51 lewat dikurangi yang bahasa Indonesia ya. ya bahasa Indonesia. Nanti saya coba untuk rapihkan untuk soal-soalnya dan nanti saya share lagi ke Ibu Bapak untuk soal tambahan berikutnya karena itu baru 70 totalnya, 70 soal. Makanya 100 berapa target? 120 Bu, berarti 120 bisa ya. 2 kali lagi ya. 2 kali lagi. Mudah-mudahan 20 berarti seberapa deh? 70 deh. Ya semoga. Kan Ibu Bapak mulai kerasa ya makin ke sini makin banyak yang dibahas ya. Dan makin cepat relatif ya kalau ada ilmu yang sudah pernah itu makin cepat kan? Iya, betul Bu. Sama langsung tahu jawabannya. Seperti itu. Jadi, Semakin